Selamat pagi adik-adik. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Syukur alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta untuk satu orang pimpin kita dalam doa. Yesi, kelas Ibu. Ya, silakan Yesi pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu mau absen kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 2 orang, Ibu. Siapa? Priska dengan Rose. Kira-kira mereka tidak hadir ini karena apa? Apa, Ibu? Oke. Tolong sampaikan kepada Rose dan Priska agar mereka minggu depan ikut pembelajaran kita ya. Ya, Ibu. Nah, adik-adik, pembelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai Manajemen keuangan. Nah, ya betul. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengenalkan siswa pada konsep dasar manajemen keuangan. Siswa juga diharapkan mampu merencanakan, mencatat, serta mengevaluasi kondisi keuangan pribadi, dan keterampilan ini akan membantu siswa menjadi disiplin, hemat, dan bertanggung jawab terhadap keuangan. Ibu mau tanya terlebih dahulu. Adik-adik pernah merasa uang adik-adik cepat sekali habis padahal baru saja diberikan orang tua? Pernah, Ibu. Atau mungkin adik-adik ingin menabung untuk membeli sesuatu, tapi tidak pernah cukup uang karena terlalu sering jajan? Pernah, Ibu. Hal ini wajar terjadi ketika kita belum belajar cara mengelola uang dengan baik. Maka disinilah pentingnya manajemen keuangan. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu manajemen keuangan? Ada, Ibu. Ya, silakan adik minta. Manajemen keuangan adalah cara mengelola atau mengatur keuangan dengan baik. Ya, betul sekali. Secara sederhana, manajemen keuangan adalah cara kita dalam mengatur semua aktivitas yang berhubungan dengan uang, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran, ataupun sisa uang yang akan ditabung atau yang akan dibelanjakan di kemudian hari. Di sisi lain, sebenarnya manajemen keuangan banyak dibahas dalam dunia bisnis. Namun, manajemen keuangan juga bisa diterapkan oleh siapapun, termasuk siswa di sekolah. Kita semua memiliki pemasukan, seperti uang jajan dari orang tua, terus juga hadiah dari keluarga, atau bahkan uang hasil kerja kecil-kecilan. Di sisi lain, kita juga memiliki pengeluaran, seperti untuk jajan, membeli alat tulis, pulsa, atau kebutuhan pribadi lainnya. Jika kita tidak mengelola uang dengan baik, maka uang akan cepat habis dan kita tidak tahu kemana saja uang itu pergi. Betul apa betul? Betul. Keuangan pribadi dimulai dari kebiasaan kecil. Dan langkah pertama yang paling penting adalah kita belajar untuk mencatat. Nah, dengan mencatat, kita bisa mengetahui berapa banyak uang yang kita miliki dan untuk apa saja uang itu digunakan. Dari sini kita bisa mulai membuat rencana pengeluaran yang disebut anggaran. Kita akan berikan contoh sederhana supaya adik-adik bisa memahami apa itu manajemen keuangan. Contoh, adik-adik menerima uang saku sebesar 50.000 per minggu. Nah, adik-adik bisa merencanakan dengan 20.000 untuk jajan, 20.000-nya disisihkan untuk menabung, dan 10.000-nya untuk keperluan mendadak. Dengan rencana seperti ini, adik-adik tetap bisa menikmati uang saku adik-adik dan memiliki tabungan atau cadangan bila sewaktu-waktu membutuhkan. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Ibu lihat adik-adik sudah lemah, tidak bersemangat, jadi mungkin Ibu ada sedikit game. Ibu minta untuk adik-adik berdiri. Game ini dinamakan game tepuk diam. Jika
Ketika ibu bilang one silent please, kalian akan ketika ibu bilang silent please, maka tepuk 2 kali. Dan ketika ibu bilang silent please, maka tepuk 3 kali. Coba ya, one silent please. Oke, kurang fokus, tenang. Nabe, tenang. Ulang. One silent please. Two silent please. Three silent please. One silent please. Three silent please. 3 minta. Game ini juga menambah wawasan adik-adik mengenai bahasa Inggris. 1, 2, 3. Ya, cuma tiga bu. 3 ke atas. Oke. Terima kasih. Ulang. One silent please. Three silent please. 2 kali, 3 kali, weh. Kurang fokus. Pokoknya harus kompak. Tidak semua duduk. Berdiri terus. Asik. Ulang. One silent please. Two silent please. Three silent please. Tepuk tangan untuk kita. Jadi adik-adik, sudah semangat? Sudah. Oke, kita lanjut. Jadi adik-adik, mengelola keuangan dengan baik juga membantu kita untuk bersabar, tidak membeli sesuatu secara impulsif. Kita bisa belajar menunda keinginan dan membeli sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Nah, adapun kesimpulannya, mungkin salah satu dari adik-adik untuk bacakan kesimpulan di depan. Ya, kesimpulannya, mengelola uang bukan soal seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi bagaimana kamu menggunakan uang itu dengan bijak. Paham? Paham, Ibu. Oke. Sebelum kita tutup, karena memang sudah akhir, Ibu ada tugas untuk adik-adik semua. Adik-adik bisa mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama 1 minggu. Setelah itu, buatlah evaluasi sederhana berupa uang yang adik-adik keluarkan untuk hal yang penting dan berapa yang sebenarnya bisa adik-adik hemat. Bisa adik-adik? Bisa, Ibu. Oke. Sebelum kita tutup, Ibu minta 1 orang untuk pimpin kita dalam. Ibu tugasnya kumpulkan. Kumpul di depan pertemuan kita yang berikut. Oke, sebelum kita tutup, Ibu minta 1 orang untuk pimpin kita dalam doa. Adik Penny, tolong. Mari kita tenang untuk melihat Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Kami di surga, kami terima kasih Tuhan kami sudah belajar hari, kami pulang, kami berhati dari Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada adik. Sekian materi hari ini dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.